Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing haturan sampurasun. Hatur nuhun. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala haula wala quwata illa billah. Anu kusim kuring dipihormat, haturan pangersa Rois Suriah PCNU Kota Cimahi, Abuya Kiai Haji Alan Nur Ridwan. Alhamdulillah bingah pisan tunggal dinten ningal Buya sehat ras. Mugia saterasna sehat, panjang yuswa, janten tiasa teras ngabimbing urang sadayana menuju Cimahi yang mantap dan makin alhamdulillah. Nu dipihormat oke Khotib Suriah PCNU Kota Cimahi, oke sadayana jajaran Suriah PCNU Kota Cimahi. Anu dipihormat Ketua PCNU Kota Cimahi, anu dinten ayeuna danget ayeuna kaleresan ngadadak kedah ngalaksanakeun ibadah umroh sareng PWNU, Ketua PWNU Jawa Barat. Atuh hayu urang doakeun mugia pangersana AA Kiai Haji Enjang Nasrullah dipasihan kelancaran kesehatan tur kasalamatan dina ngalaksanakeun ibadah. Oge sadayana pengurus dan pidiah BCNU Kota Cimahi anu kusim kuring dipihormat. Haturan nu dipihormat karesan danget ayeuna oge kadongkapan Forkompimda Kota Cimahi. Aya Ketua DPRD Kota Cimahi. Sobat abdi mah akrabna nyauran teh Mas Wiwit Besti. Oke reng-rengan aya di DPRD Kota Cimahi aya Kang Dedi Ubes. Aruninga ka Dedi Ubes Ibu? Pokona mah anu imut-imut manis Kang Dedi Ubes. Moal asbes mah moal disebatkeun ayeuna. Oke aya pangersa Ustad Kang Dede Latif, Kang Ustad Dede Latif, oke anggota DPRD Kota Cimahi. Kang Andri oke ya sekretaris ya anggota dewan urang di DPRD Kota Cimahi. Aturan nu dipihormat di Pengadilan Agama Kota Cimahi, di Kemenak sadayana anu utamina nyaeta keluarga besar Nahdlatul Ulama Kota Cimahi, para pengurus MWC ranting anu nembe dikukuhkeun oge teu hilap sayap organisasi badan otonom nu hadir khususna anu sering pendak mak-mak anu hejona meni menyala keprok kangge mak-mak NU mah luar biasa, masak tiasa, ngurus salaki jago. Buktina kiai-kiai oge sararehat dan nyai-nyaina luar biasa tiasa ngurus para kiai-kiaina. Oke para nyai, para kiai, para alim ulama, para asatid, para ajengan sadayana, oge seluruh keluarga besar PCNU anu hapunten tiasa disebatkeun satu persatu. Bapak Ibu anu kusim kuring dipihormat langkung tipayun, saya ingin menyampaikan salam hangat dari Bapak kita semua, papayung urang sadayana, Wali Kota Cimahi, Gus Ngatiana. Salam bakto, salam hormat kasadayana, hapunten anu kasuhun teu tiasa dongkap dina danget ayeuna, tapi tanpa mengurangi rasa kecintaan beliau terhadap NU, maka salam untuk semuanya. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya muliakan, kalau kita berbicara usia 100 tahun, kalau ini dari sisi perspektif umur insani, umur seorang manusia, tentunya adalah usia yang sudah sangat tua, usia yang sudah sangat renta. Kalau ini manusia, pasti secara fisik, secara motorik, secara kognitif terus menurun. Tapi tidak untuk organisasi sebesar Nahdlatul Ulama. Karena NU ini adalah organisasi yang sangat matang. 100 tahun yang lalu 1926 Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari
Mendirikan organisasi Nahdlatul Ulama ini tadinya hanya sekedar bagaimana cara menjaga akidah ahli sunnah wal jamaah. Tapi ternyata pemikiran beliau tidak terhenti sampai di situ, Bapak Ibu sekalian. Bersama para pendiri Nahdlatul Ulama, mereka berpikir juga tentang nasib bangsa ke depan. Maka dari itu, boleh saya katakan, Bapak Ibu, NU itu bukan penumpang di Republik itu. Tapi NU adalah arsitek moral kebangsaan Republik Indonesia. Itu fakta. Karena NU ini lahir bukan di ruang hampa, Bapak Ibu sekalian. NU lahir di zaman penuh pergerakan ketika negara ini, Republik ini belum bernama Indonesia. Belum bernama Indonesia saja sudah berpikir tentang kebangsaan, tentang cinta tanah air, tentang bagaimana menjadi negara yang merdeka. Itulah NU, Bapak Ibu. Untuk itu, mari kita semua jaga dan rawat nilai-nilai ke-NU-an yang selama ini membarengi bangsa Indonesia yang sudah berusia 80 tahun, hampir 81 tahun. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau tadi saya katakan NU itu adalah arsitek moral kebangsaan, kita berbicara 1 abad. 1 abad itu kalau kita bicara rentang waktu, panjang sekali. Ya, panjang sekali. 10 tahun saja terasa lama, apalagi 10 kali 10. 100 tahun ini adalah sebuah rangkaian perjalanan yang panjang sekali bagi NU sebagai penjaga moral kebangsaan Republik Indonesia. Hari ini kita menapaki abad kedua Nahdlatul Ulama. Lalu harus seperti apa? Sebagaimana tadi yang disampaikan oleh MC, sebagaimana yang selalu disampaikan di dalam berbagai forum, baik forum kerukunan umat beragama, baik forum Majelis Ulama Indonesia, termasuk forum-forum Nahdlatul Ulama, kita selalu menyampaikan tentang konsep kolaborasi, sinergitas antara ulama dan umaro. Nah, kalau bicara ulama dan umaro, Bapak Ibu, kita sering banget dengar doa di mana-mana yang selalu disampaikan dengan kata-kata yang indah bahwa kita menginginkan sebuah negara, sebuah kota yang baldatun, toibatun, warobun, kopur. Jadi negara yang damai, aman, sejahtera, rakyatnya, lalu Tuhan Maha Pengampun itu, maka kita harus berbicara transformasi kebangsaan. Di Harlah yang ke-100 tahun NU ini, saya ingin dengan khusus membahas transformasi kebangsaan. Kenapa transformasi kebangsaan? Karena NU sudah memasuki usianya yang menuju 2 abad. Yang kedua, bahwa bangsa Indonesia pada hari ini di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, kita sedang terus melakukan pembenahan demi pembenahan, transformasi demi transformasi, bagaimana menuju Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur. Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur hanya bisa tercapai melalui sebuah proses transformasi kebangsaan. Nah, transformasi kebangsaan ini sudah dialami Bapak Ibu sekalian oleh NU sepanjang sejarah NU berdiri, beriringan dengan sepanjang negeri ini berdiri. Kita ingat bahwa NU ini pertama perjalanan yang paling awal adalah melawan penjajah, melawan kolonialisme. Untuk itu pada saat itu pola perjuangan yang dilakukan oleh keluarga besar NU adalah melalui resolusi jihad. Beres merdeka, NU juga masih mengawal jalannya bangsa dan negeri ini bertransformasi menuju negara yang harus menjaga keutuhan NKRI. Bagaimana periode tahun 45 sampai 60-an, kita ini harus mempertahankan keutuhan bangsa dan negara kita. NU hadir di situ. Nah, dari situ NU juga masuk ke dalam era pembangunan. Ikut mengawal juga, pendidikannya masuk, buktinya pesantren di mana-mana melakukan mensupport dari sisi pendidikan, kesehatan, lalu pemberdayaan perempuan. NU masuk hingga hari ini Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke dalam era transformasi global dan digital yang semakin jahat kalau misalkan tidak dibentengi oleh nilai-nilai moral.
Nah Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat dari rangkaian perjalanan NU dari sejak 1926 hingga hari ini, NU sudah mengikuti dan menjaga bangsa dan negara yang kita cintai ini melalui berbagai fase dan melalui berbagai perjalanan. Jadi boleh saya simpulkan bahwa NU itu cara berjuangnya selalu berubah-ubah, tapi tidak pernah berubah arah perjuangannya. Nah itu kita harus bangga jadi keluarga besar NU. Nah hari ini kita mengalami sebuah tantangan baru. Kemajuan teknologi semakin cepat. Generasi juga sekarang semakin rapuh mentalnya. Ini yang harus kita perhatikan bahwa tantangan di abad yang baru ini jauh lebih sulit dibanding ketika para pendahulu kita berjuang di era kolonialisme, di era mempertahankan kemerdekaan, di era pembangunan pada zaman Orde Baru. Sekaranglah momen yang paling berat. Kenapa berat? Hari ini kita rasakan polarisasi politik dan sosial semakin kental. Upaya mendisintegrasi bangsa itu semakin kuat. Semakin kencang, terpolarisasi, terkotak-kotak. Wah, iya PKB, iya Gerindra, dan lain sebagainya. Itu adalah tantangan hari ini bahwa karena kita menjadi negara demokrasi terbesar di dunia. Hal yang wajar. Karena dampak kemajuan zaman. Yang kedua, krisis etika dan moral. Akibat semakin tingginya terbukanya ruang-ruang digital. Yang berikutnya radikalisme. Tanpa disadari radikalisme juga sampai hari ini terus bertumbuh. Bahkan dengan kasat mata kadang-kadang. Tahu-tahu ada kejadian Densus 88 melakukan operasi, ternyata di daerah mana ada perakitan bom. Yang terakhir, yang paling penting dan paling kerasa mungkin oleh Bapak Ibu Akang Teteh sekalian adalah individualisme. Ini sudah mulai melenceng jauh dari semangat kita berbangsa dan bernegara Indonesia, yaitu semangat gotong royong. Makanya Pak Wali dan saya sekarang sudah memberikan surat edaran setiap hari Sabtu kita harus melakukan gebyar kerja bakti. Nah ini untuk mengembalikan semangat kebersamaan, mengembalikan semangat gotong royong kita, minimal menjaga lingkungan terdekat kita. Nah begitu banyak Bapak Ibu sekalian tadi problem-problem kita hari ini. Bisa nggak transformasi kebangsaan itu tetap berjalan? Bisa Bapak Ibu. Yang menjaganya apa? Nilai-nilai NU. Di NU kita mengenal tawasud. Ya. Bagaimana hal-hal yang sifatnya radikal itu tidak boleh dan harus tidak ekstrim. Di NU juga kita mengenal tawazun. Benar nggak? Bagaimana bahwa dunia dan akhirat itu harus selalu seimbang. Wah, jangan terlalu kanan, jangan terlalu kiri. Jangan ninggalin keluarga dari masjid ke masjid. Tetap dunia dan akhirat harus seimbang. Berikutnya tasamuh Bapak Ibu sekalian. Bahwa sebeda-beda apapun, terpolarisasi apapun kita secara sosial dan politik, NU itu selalu toleran. Harus bangga, selalu toleran. Dan yang terakhir Bapak Ibu sekalian, sebejat-bejatnya dampak kemajuan digital dan teknologi, kalau kita merawat nilai NU yang disebut dengan iktidal, maka insya Allah kita akan terbebas dari pengaruh-pengaruh dan dampak kemajuan zaman. Coba, bangga nggak jadi NU Bapak Ibu sekalian? Bangga. Saya sangat berterima kasih ke Buya Alan kemarin diberi gelar enceng. Bener, saya bangga. Walaupun saya bukan santri, tapi saya berusaha menjadi NU, karena NU itu selalu memegang nilai kultur, dan nilai kultur itulah yang membuat keluarga besar NU sampai hari ini terus bertahan dan terus guyup. Nah kalau tadi kita bicara transformasi kebangsaan dari skup nasional, kumaha atuh ini untuk skup lokal tingkat kota Cimahi? Ya sama Bapak Ibu sekalian. Pak Wali dan saya mempunyai visi Cimahi mantap. Mantap teh maju, agamis, nyaman, teladan, aman, dan produktif. Di dalamnya ada agamis dan ada teladan.
Dua unsur itulah yang menjaga kota kita ini senantiasa terjaga sampai hari ini, terbebas dari konflik, terjaga tingkat toleransinya, dan terus bisa membangun secara kondusif. Pembangunan itu harus kondusif Bapak Ibu. Kalau tidak kondusif, pembangunan tidak akan berjalan. Kalau pembangunan tidak berjalan, kesejahteraan tidak akan pernah datang bagi masyarakat Kota Cimahi. Nah, kondusivitas itu hanya bisa berjalan kalau seandainya pemerintah Kota Cimahi senantiasa seiring, sejalan, seirama bersama keluarga besar NU Kota Cimahi. Kenapa demikian? Saya sering kok ikut acara muslimat, sering ikut acara fatayat, yang isinya kurang lebih selalu menceritakan tentang pentingnya ketahanan keluarga, tentang pentingnya bagaimana peran seorang wanita, tentang pentingnya bagaimana peran seorang ibu yang bisa memberikan sebuah konsep di unit terkecil di kota ini adalah rumah, yaitu keluarga. Keluarga menjadi baiti, jannati. Itu tidak pernah berhenti dan saya sering ikut acaranya. Dan saya ikutin. Itu adalah bagian konkret yang diberikan oleh keluarga besar NU Kota Cimahi untuk mensupport pembangunan khususnya sumber daya manusia yang ada di Kota Cimahi. Hatur nuhun sekali lagi untuk ibu-ibu yang ada di muslimat dan teteh-teteh yang ada di fatayat. Bapak Ibu sekalian, pemerintahan boleh terus berganti, program juga boleh terus berubah, tapi saya yakin nilai yang dijaga oleh NU itu tetap selalu orsinil. Originalitas nilai-nilai kultur NU itu luar biasa. Maka dari itu, abad kedua NU adalah abad transformasi peradaban, bukan sekedar kelanjutan sejarah. Saya ingin di akhir kesempatan ini mengajak Bapak Ibu sekalian untuk terus merawat tradisi. Karena keluarga besar NU terkenal dengan tradisi. Tapi kadang-kadang kalau kita menjaga tradisi itu dianggap terlalu tradisional. Dianggap ketinggalan zaman. Padahal enggak Bapak Ibu sekalian. Bahwa merawat tradisi itu adalah memancing bagaimana kita harus terus berinovasi. Kota Cimahi ini akan semakin mantap dan makin happy kalau kita terus berinovasi tanpa meninggalkan kultur atau tradisi. Dan bagaimana kita menjaga iman sambil menguasai zaman. Dan saya titip, menjaga iman itu tujuan akhirnya adalah menjaga ukhuwah kita. Baik ukhuwah Islamiyah kita, ukhuwah insaniyah kita, maupun ukhuwah watoniyah kita sebagai bangsa dan negara Indonesia. Jadi Bapak Ibu, saya ucapkan atas nama pemerintah Kota Cimahi dan atas nama seluruh warga Kota Cimahi, selamat hari lahir NU yang ke-100 tahun. Dan dengan penuh harapan dan sukacita, 100 tahun NU semoga tetap menjaga kewarasan Republik Indonesia. Juga tugas kita adalah memastikan bahwa di abad kedua Indonesia dan Kota Cimahi semakin beradab, didampingi oleh keluarga besar Nahdlatul Ulama. Selamat ulang tahun, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian dan atas terselenggaranya acara hari ini. Apresiasi kami kepada panitia, luar biasa, keren, mantap. Karena tadi pada pakai pantun, ya gitulah. Saya belum bikin pantun lewat chat GPT. Anu ayawe di dia nya. Ikan hiu, ikan cumi. Mantap. I love you NU Kota Cimahi. Mantap, luar biasa. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.